Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Sekarang kita masuk ke pelajaran yang ke-18, Ad-Darsu Ats-Tsamin Asyar, di halaman 199, Al-Intilaqatu Al-Islamiyah. Al-Intilaqatu Al-Islamiyah. Baik. Imtaddat al-intilaqatu al-kubra allati 'urifat bil futuhatil islamiyah hatta biladis Sin syarqa. Imtaddat, ya, membentang, ya. Al-intilaq artinya perkembangan atau kemajuan. Kemajuan terbesar, ya. Kemajuan Islam yang terbesar itu terbentang, ya. Kita kenal bentangannya itu kita kenal dari sejak urifat bil futuhat al-islamiyah. Dikenal, ya, dengan al-futuhat al-islamiyah, yaitu pembebasan daerah yang sebelumnya, ya, tidak berada di bawah kekuasaan Islam, dikuasai oleh Islam. Hatta biladis Sin syarqan, sampai ke negeri Cina di sebelah timur. Wa ila biladil Andalus gharban, kemudian kalau sebelah barat sampai ke negeri Andalus Spanyol. Wa ila Afriqiya januban, kemudian kalau sebelah selatan sampai ke daerah Afrika sana. Jadi ini adalah kemajuan Islam yang terbesar, terbentang, ya, dari terbebasnya negeri-negeri tersebut, ya, dari genggaman orang-orang kafir, kemudian beralih ke tangan kaum muslimin. Wa hamalal muslimuna ila biladil alam al-ilma wal ma'rifah. Kaum muslimin membawa kepada negeri-negeri tersebut ilmu dan ma'rifah. Wa kana al-bahsul ilmi 'inda al-muslimin bimafhumin la yakhtalif 'anil ma'na ad-daqiq al-hadits. Al-bahsul ilmi, ya, bahas ilmi, ya, pembahasan ilmiah di kalangan kaum muslimin di zaman itu, pengertiannya tidak jauh berbeda dengan pengertian yang terperinci di zaman modern ini. Maksudnya apa? Pemikiran ilmiah di zaman itu sangat berkembang sekali, ya, ilmu di waktu itu sangat berkembang sekali, tidak jauh beda dengan perkembangan ilmu di zaman modern. Baik. Faqad i'tamada al-muslimuna fi bahsihim 'ala tajribah. Ketika kaum muslimin itu, mereka ketika membahas sesuatu, ketika meneliti sesuatu, mereka berpatokan kepada at-tajribah, kepada penelitian, percobaan, trial, ya. Wa aqamul ma'amilah, mereka mendirikan ma'amil jamak dari ma'mal, artinya laboratorium. Wa sana'u al-adawatil lazima lidzalik. Nah, mereka membuat peralatan-peralatan yang dibutuhkan di dalam laboratorium tersebut. Wa qad shamala al-ilmu 'indal muslimin kulla majalatil ma'rifah. Ilmu di kalangan kaum muslimin itu mencakup setiap sisi pengetahuan. Min tafsirin wa haditsin. Dalam ilmu tafsir ada ilmu hadis, wa fiqhin wa tauhidin, ada ilmu fiqih, ilmu tauhid, wa nahwin wa sarfin wa balaghatin, ada ilmu nahwu, sarf dan balaghah, wa ulumir riyadah, ilmu riyadah, ya, wa tib, ilmu tib, kedokteran, wal kimia, ilmu kimia, wa ulumit tabi'ah, dan ilmu-ilmu alam lainnya, misalkan biologi dan seterusnya. Wa qamu bitadrisi hadhil ulumi fil masajid wal madaris. Kaum muslimin mengajarkan ilmu-ilmu tadi di masjid-masjid dan di sekolah-sekolah. Wa aqamu jami'ata Qurtubata fi biladil Andalus. Mereka juga membangun Universitas Cordoba di negeri Andalus. Allati ta'allama fiha al-Urubbiyun. Yang di sana orang-orang Eropa belajar. Orang-orang Eropa belajar di universitas tersebut. Wa kanat hadhil jami'ah ulal jami'at allati arafaha al-Urubbiyun. Ya, kampus ini, universitas ini adalah universitas pertama yang dikenal oleh orang Eropa. Universitas pertama kali yang dikenal oleh mereka. Taib ini diambil dari Qurtubah fi Tarikh Islam dari Dr. Jaudatul Hilal. Taib, al-ismul maqsur, pembahasan kita di sini adalah tentang al-ismu al-maqsur. Taib. Contoh al-ismul maqsur di sini adalah al-kubra, ula, al-ma'na. Perhatikan kalimat di sini, imtaddat al-intilaqatul kubra. Al-kubra di sini i'rabnya sebagai na'at untuk al-intilaqah. Marfu bid-dhammah. Al-intilaqah di sini kan marfu dia kan. Ya, maka al-kubra juga marfu.
Al-intilaqah itu marfu dengan domah. Lantas kubro marfu dengan apa? Dengan domah juga, cuman domahnya tidak bisa kelihatan, ya. Makanya dinamakan domah muqaddarah alal alif. Alal alif. Dia tersembunyi, dia diwakili oleh alif ini. Jadi sebenarnya ada domah di sini tapi tersembunyi. Baik, gitu ya. Jadi al-kubro kan pembahasan na'at ya. Kita sudah bahas na'at. Na'at itu harus mengikuti yang disifati. Na'at itu sifat harus mengikuti yang disifati. Maka harus sama-sama marfu, tapi tanda marfunya beda di sini. Karena yang satunya adalah isim maksur. Al-kubro isim maksur. Maka isim maksur itu dia i'rabnya nggak bisa di i'rab dengan dhammah zahirah. Dia dhammahnya dhammah muqaddarah namanya. Nah, ketika mansub pun tidak bisa dengan fathah muqaddarah, tidak bisa dengan fathah zahirah, namanya fathah muqaddarah. Jadi dhammah zahirah, fathah zahirah itu yang tampak. Ketika Anda mengatakan Muhammadun, nah itu namanya dhammah az-zahirah. Ja'a Muhammadun. Tapi kalau Ja'a Musa, mana dhammahnya? Nggak kelihatan, makanya dinamakan dhammah muqaddarah. Ya. Ja'a Musa, ra'aitu Musa, marartu bi Musa. Seolah-olah dia mabni kan? Padahal tidak. Dia mu'rab juga itu, berubah-ubah harokatnya, cuman harokatnya tidak kelihatan. Ya, mana amin zuhuriha at-ta'adzur istilahnya. Ada ta'adzur, ada uzur yang untuk bisa muncul di situ. Baik, pengertian isim maksur berarti contohnya kayak Musa, Isa, Mustafa, Mustashfa, Kubro, Sugro, itu contoh-contoh isim maksur. Ya. Pengertian isim maksur adalah ismun mu'rabun akhiruhu alifun lazimah. Dia adalah isim yang mu'rab, enggak mabni ya. Makanya di awal disebutkan di sini, di awal pengertian sudah disebutkan bahwasanya maksur itu dia mu'rab, cuman enggak kelihatan aja tanda i'rabnya. Ya. Akhiruhu alifun lazimah. Dia berakhiran dengan alif lazimah. Ya. Ini namanya alif lazimah, ya. Ula, alif yang terakhir ini ya. Kubro, makna, ini alif lazimah. Qablaha fathatun, sebelumnya berharokat fathah, ya. Sebelum alif lazimah itu harokatnya fathah, lam di sini. Ula, kubro, ro di sini, ya. Kemudian makna, nun di sini, ya. Ini berharokat fathah. Nah, inilah namanya isim maksur. Nah, kenapa kita bahas isim maksur ini? Karena dia i'rabnya beda dengan isim yang biasa. Ya, al-ismul maksur yurfa'u bi dhammatin muqaddaratin 'alal alif. Isim maksur itu marfu'nya dengan dhammah muqaddarah 'alal alif. Wa yunsabu bi fathatin muqaddaratin 'alal alif. Dia juga dimansubkan dengan fathah muqaddarah 'alal alif. Ya, jadi dhammahnya dhammah muqaddarah, fathahnya fathah muqaddarah. Ya, kemudian majrurnya ya kasrah, berarti kasrah muqaddarah. Baik, itu dia pembahasan sedikit seputar isim maksur. Ya, tentu pembahasan isim maksur sebenarnya panjang lebar. Cukup di sini yang kita pahami, hafalkan pengertiannya, hafalkan juga tanda-tanda i'rabnya. Itu sudah cukup. Insyaallah taala kita lanjutkan di kesempatan selanjutnya di tadribat isim maksur. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam.